I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali
untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Li membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Li. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut,
melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu,
tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Hon, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala.
Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu
hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan.
Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya
kehidupan. Mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut, dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny
diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Maylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Maylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Maylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya.
I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
Rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka,
dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Li membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Li. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda
dengan mata gelap tajam dan langkah. Tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah
yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya.
Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin,
dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella. Tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan.
Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya
kehidupan. Mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut, dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny
diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran di halaman luar. Pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. "Nonali," suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. "Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang, Tuan Han?" "Tidak perlu memberitahunya," potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. "Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun." Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Maylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. "Jenny," bisik Maylin. Suaranya goyah. "Kau benar-benar kembali." Jenny berhenti beberapa langkah di depannya.
I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nona Lee, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, Bella tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan mapel yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu,
rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka, dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Lee Jenny, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Jenny akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Jenny tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Jenny diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Jenny, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Jenny berhenti beberapa langkah di depannya. I am the one hiding under your bed. Angin sore menyusup melalui sela-sela jendela rumah besar keluarga. Lee membawa aroma dedaunan maple yang mulai berguguran. Di halaman luar, pepohonan tua yang berusia ratusan tahun berdiri seperti penjaga bisu, menyimpan rahasia yang tak pernah ditebak oleh siapapun. Rumah itu, rumah utama klan Lee. Bukan hanya bangunan megah berhias emas di setiap lengkung dindingnya, rumah itu adalah sejarah, sumpah, luka,
dan pusat dari segala kekuasaan yang selama puluhan tahun menjadi rebutan. Namun sore itu rumah tersebut menyimpan sensasi berbeda, seolah merinding. Seolah tahu seseorang yang lama hilang, akhirnya kembali untuk menuntut hak yang sudah dirampas darinya. Li Zhenyi, perempuan muda dengan mata gelap tajam dan langkah, tenang berdiri di depan gerbang besi tinggi. Tangannya sedikit bergetar bukan karena takut, melainkan karena memori yang muncul begitu kuat. Bayangan kecil dirinya diusir dari tempat ini saat usianya baru 11 tahun. Ia mengingat jelas wajah dingin para pelayan, suara perintah yang tak memberi ruang pembelaan, serta tatapan penuh kebencian dari seorang pria dewasa paman. Hari itu, tanpa alasan yang mampu dipahami oleh seorang anak, ia dicap sebagai ancaman bagi garis keluarga. Dan hari ini 12 tahun kemudiannya kembali sebagai ancaman yang sesungguhnya. Nonali, suara pria paruh baya terdengar. Penjaga gerbang menundukkan kepala. Ia tampak gugup, seolah tahu kedatangan Zhenyi akan membawa badai. Apakah Anda sudah pasti ingin masuk sekarang? Tuan Han, tidak perlu memberitahunya. Potong Ji dengan nada stabil, dingin, dan jauh lebih dewasa daripada usianya. Ini rumah leluhurku. Aku tidak butuh izin siapapun. Penjaga itu hanya mengangguk. Gerbang besi terbuka, menampilkan jalan batu panjang menuju pintu utama. Lampu-lampu halaman menyala satu persatu, seakan menyambut pemilik sahnya kembali setelah 12 tahun pengasingan. Zhenyi tidak mempercepat langkahnya. Ia membiarkan setiap langkah menjadi perhitungan. Setiap derap hak sepatu seolah merupakan deklarasi bahwa ia kembali bukan sebagai anak kecil yang tak berdaya, melainkan sebagai perempuan yang telah menempuh kerasnya kehidupan, mempelajari kekuatan yang tak pernah dimiliki keluarga yang mengusirnya. Di balik pintu kaca besar, seorang perempuan berwajah lembut dengan rambut yang disanggul rapi, berdiri memandangnya. Sir Mylin, sepupu sekaligus sahabat kecilnya dulu yang tidak pernah mengirim kabar apapun saat Zhenyi diusir, namun juga satu Satania yang tidak menunjukkan kebencian saat itu. Zhenyi, bisik Mylin, suaranya goyah. Kau benar-benar kembali. Zhenyi berhenti beberapa langkah di depannya. মিয়া আপনি ভাঙলেন কেন এটা? আপনি এটা কাজ করলেন? হ্যাঁ আরে মিয়া আমি ভাঙছি এগলে। আপনি কি জানেন না আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না? তাই আল্লাহর হুকুম আছে তাই আমি ভাঙছি। এমন কথা বললি তোকে তো আমি কিছু বলতেও পারতেছি না। যা কেন যা যা, তোকে আর কোনোদিন দেখি নাই। ও আম ধরে আছে, আল্লাহর হুকুম ছাড়া তো গাছের একটা পাতাও নড়ে না। তাই আল্লাহর হুকুম আছে আজকে আমি আম পারবো। আল্লাহর হুকুম ছাড়া গাছের একটা পাতাও নড়ে না, আজকে আম পারবো। আল্লাহ আপনি আমার কাছে আম পাচ্ছেন মানে? ওরে মিয়া আম পারছি কই পারছে? আল্লাহর হুকুম আছে তাই আম ওটা পারছি। কি আম পারিসনি মানে? আল্লাহর হুকুম ছাড়া তো গাছের একটা পাতাও নড়ে না, তাই আল্লাহর হুকুম আছে আম পারছি। আল্লাহর হুকুম হচ্ছে আম পাচ্ছিস, দাঁড়াই। আজকে আল্লাহর হুকুম হয়ে গেছে তো পানের জন্য। এই, না ভাই মারো না, ভাই মারো না। তুই আম চুরি করে পারলু কিসের জন্য? এই, তুই আম চুরি করে পারলু? মারো না ভাই, মারো না। এই, মারবে নি মানে? আল্লাহর হুকুম আছে তাই আম পারছি ভাই, মারতেছেন না। এই, মারবো না মানে? এই, না ভাই কোন নাম কই না ভাই, এ নাম এ নাম নামি ভাই। আচ্ছা ভাই আমার ভুল হয়ে গেছে ভাই, আর পারবো না ভাই। ভুল হয়ে গেছে, নাম তো নাম মারবেন রে ভাই? নাম নাম না ভাই মারবেন না তো? আর পারবো না ভাই, ভুল হয়ে গেছে ভাই। হ্যাঁ নাম, মারবো না নাম, ভুল হয়ে গেছে ওর নাম ভাই একটু সরেন নামতেছি। না। মারেন না ভাই, মারেন না ভাই, আপনি মারেন না, আর দেখছি তোর মারতেছেন ভাই। এরকম অনেক জায়গায় দেখছি তোর এই বান্দরামি।
নাম নাম মারেন না ভাই, মারেন না ভাই, তাড়াতাড়ি নাম। নামবই না ভাই। তাড়াতাড়ি নাম তাড়াতাড়ি নাম নাম এই, মারেন না ভাই, মারেন না ভাই। ভাই, ওটা ভুল হয়ে গেছে ভাই। ভাই, মাফ করে দেন ভাই। আর এর পরবর্তী কোনো ভুল করবো না ভাই, মারেন না ভাই, মারেন না ভাই। আর ভুল করবো না ভাই। ন্যায় অন্যায় বলতে তো সব কিছু এরকম আছে, খালি ভুল আল্লাহর করলে দোয়াই আমার দিস। ভাই। তুই তো প্রত্যেকদিন এরকম অকাম করিস আর আল্লাহর দোয়াই দিয়ে বেড়াইস আর বলিস যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও নড়ে না, যে আল্লাহ হুকুম করছে তাই এই কাজ করলাম। আচ্ছা ভাই, ওটা ভুল হয়ে গেছে ভাই। আর কোনোদিন এই ধরনের কাম করবো না, মাফ করে দেন আপনি। নিজের বিবেকের কাছে আগে প্রশ্ন করবি কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। আল্লাহর হুকুম ছাড়া তো একটা গাছের পাতা নড়ে না, এটা তো সবাই জানে, কিন্তু ন্যায় অন্যায়টা তো বিবেক করা লাগবে। ন্যায় অন্যায় বিবেক করে তারপর চলবি। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আর পরবর্তী আর কোনোদিন এরকম ক্ষতি করবো না ভাই। আল্লাহর দোয়াই দিয়ে দিয়ে তুই এরকম করে সবারই এটা ওটা চুরি করে খাই। আল্লাহ ফাইজ নামার একটা লিমিট আছে।